Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan like, share, dan komen videonya juga ya. Mengawali pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, menurut kalian pekerjaan apa yang paling baik? Dan bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak bacaan berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Anak-anak pintar, bagaimana? Sudah terjawab belum? Jadi, anak-anak pintar, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya, atau satu profesi dengan profesi yang lainnya, hanya karena tampilan yang kita lihat. Karena ternyata sikap tersebut ada kaitannya dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu pada sila kedua. Apakah kalian masih ingat bunyi dari sila kedua Pancasila? Pintar. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pak Warta mau tanya lagi. Apa kalian masih ingat? Apa lambang dari sila kedua ini? Oke, betul sekali. Lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai. Sekarang, mari kita perhatikan. Jika kita perhatikan secara seksama, rantai tersebut terdiri atas dua jenis mata rantai yang berbeda. Yaitu, yang pertama, ada mata rantai yang berbentuk segi empat. Dan yang kedua, ada mata rantai yang berbentuk lingkaran. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Maksudnya bagaimana ya? Mari kita simak berikut. Mata rantai yang saling berkaitan
antara mata rantai segi empat dengan mata rantai lingkaran melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yaitu laki-laki dan perempuan, perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Tidak ada yang disebut tuan dan budak. Tetapi semua sama. Sehingga kita semua harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Hal ini berarti kita harus berlaku sopan santun kepada siapa saja. Yang ketiga, anti penjajahan. Maksudnya, kita semua adalah manusia yang merdeka, bebas berekspresi, dan bebas berpendapat, selama itu sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sekarang, kita perhatikan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mulai dari lingkungan sekolah. Yang pertama, menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Kemudian melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Lalu menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. Berikutnya, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik secara moral maupun material. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Lalu, mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, di lingkungan keluarga. Pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Kemudian, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Lalu, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Orang yang muda menghormati orang yang tua. Orang yang sebaya saling menghargai. Dan yang tua menyayangi yang muda. Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak saling mencampuri hak orang lain. Dan yang terakhir, saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan. Berikutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Kemudian, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Lalu, meminta izin bila meminjam barang orang lain. Kemudian, berlaku sopan kepada orang lain. Menjadi donor darah. Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir, menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk lebih jelas mengenai pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu.
Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Jawabannya, Dadu mengejek dan menertawakan logat bicara Dayu. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Pastinya Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan oleh Dadu. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan oleh Dadu? Siapa yang setuju? Sudah pasti tidak setuju, karena kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman lain, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Lalu, apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab, dan tindakan Dadu pasti menyakiti perasaan Dayu. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan masing-masing 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Silahkan kalian tuliskan jawabannya di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, sekarang kita masuk segmen Ayo Berkreasi. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Nah, berikutnya kalian kerjakan tugas berikut ini. Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Jadi tugasnya kalian harus menggambar tokoh yang sedang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar di buku gambar masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan Pak Warta untuk kalian, jangan pernah mengejek orang lain, karena belum tentu dia lebih rendah dibanding kita. Bahkan bisa jadi dia justru lebih baik dibandingkan kita. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.